Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Injil Lukas 13 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menurut pemahaman orang-orang Yahudi, penderitaan merupakan akibat dari dosa. Semakin besar dosa seseorang, semakin menderitalah ia. Seperti yang disangkakan beberapa orang yang menjumpai Yesus. Mereka mengabarkan tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur dengan darah korban persembahan mereka oleh Pilatus. Dan sangka mereka dosa orang-orang ini lebih besar dari dosa orang lain atau dosa mereka yang tidak mengalami nasib buruk seperti itu. Pandangan mereka tentang penderitaan adalah akibat dosa tidak disangkal Yesus. Yang menjadi persoalan dalam peristiwa ini adalah bahwa orang-orang yang berkabar ini tidak menyadari bahwa dosa-dosa mereka lebih besar dari dosa yang mereka perbincangkan. Hingga Yesus pun menyadarkan mereka dan berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Dan katanya lagi, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perkataan Yesus ini hendak mengingatkan bahwa orang-orang Galilea lainnya dan orang-orang yang berkabar itu dosanya lebih besar dari orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah persembahan mereka. Hanya saja waktu masih ada bagi mereka untuk bertobat. Jika mereka tidak bertobat, mereka semua akan binasa dengan cara yang demikian. Dengan ini Yesus menegaskan, semua orang pantas binasa karena dosanya. Hanya saja ada yang duluan binasa dan ada yang belakangan jika tidak bertobat. Saudara-saudaraku, banyak di antara kita seperti orang-orang yang menyampaikan kabar penderitaan itu tanpa menyadari bahwa kita sendiri jauh lebih berdosa dan akan menderita seperti orang yang kita kabarkan itu jikalau tidak bertobat. Jadi saudaraku, jika selama ini
Saudara terlalu percaya diri mengabarkan nasib malang orang lain, atau menasihati orang lain, atau prihatin dengan penderitaan orang lain, atau menghakiminya karena merasa mereka adalah orang berdosa. Ketahuilah, hal yang sama akan menimpa saudara jika saudara tidak bertobat. Sebab sangat mungkin dosa dan kesalahan-kesalahan saudara lebih besar dari dosa yang saudara kabarkan itu. Jika kita melihat dan mendengar nasib malang orang lain, sebaiknya kita bercermin dari peristiwa itu untuk segera bertobat supaya tidak binasa. Ingat dan ketahuilah bahwa semua harus bertobat karena semua adalah pendosa. Hanya saja tidak semua orang menyadari hal itu. Ada yang tampak baik dari luar, tetapi sesungguhnya ular beludak. Ada yang suka berkabar dan menasihati, tetapi dia sendiri sangat memprihatinkan. Ada yang tampak beribadah, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Allah. Ada yang kejam dan tidak berbelas kasih. Ada yang tampak rajin menunaikan tugas-tugas agamanya, tapi tidak mengasihi. Ada pencuri, ada penjinah, ada pembohong dan pemeras. Ada yang suka berpesta pora dan hura-hura, sehingga tidak punya waktu berdoa dan bersekutu dengan seisi rumahnya. Ada yang penghasut dan pengacau kehidupan orang lain, tapi pura-pura bersikap baik. Kejahatan ini bisa saja tidak disadari, sehingga merasa diri sangat layak untuk menghakimi dan mengajari orang lain. Oleh sebab itu, bangunlah dan sadarlah, merenungkan diri jauh lebih baik daripada membicarakan orang lain dan segala penderitaannya. Dan yang terpenting, bertobatlah sebelum tiba waktu pembinasaan itu. Dalam nas khotbah ini, Yesus mengingatkan dan memberi pengajaran tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun itu hendak menebangnya karena tidak ada buahnya. Tapi kata pekerja itu, "Tunggu dulu Tuan, 1 tahun lagi aku akan membersihkannya dan mencangkulnya. Jika itu pun tidak berbuah, tebanglah ia." Pengajaran ini mengisyaratkan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dan jika kesempatan itu tidak digunakan untuk berbuah, maka sudah pasti akan binasa. Berserulah kepada Tuhan, minta pertolongannya supaya tersadar dan terbangun dari kejahatan yang tidak disadari, dan supaya dimampukan untuk meninggalkan kejahatan itu. Carilah Tuhan, mumpung ia masih berkenan untuk ditemui. Seperti dituliskan pada Ogen, Yesaya 55. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pakailah waktu yang ada untuk Tuhan, supaya jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Seperti dituliskan dalam Invocatio Roma 14 ayat 8. Jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin.